Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolres PPU AKBP Supriyanto menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN berjalan sesuai rencana. Hal ini diungkapkan saat melakukan koordinasi dengan unsur TNI Polri, Forkopimda dan para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengamanan kegiatan kenegaraan tersebut. Dengan sinergitas yang terjalin kuat antara TNI Polri, Forkopimda, dan para pemangku kepentingan lainnya, AKBP Supriyanto pun menjadi optimis bahwa pengamanan Presiden selama berkantor di IKN dapat berjalan dengan sukses tanpa hambatan. Tugas pengamanan tersebut merupakan tugas besar yang membutuhkan kerjasama semua pihak, di mana dengan sinergi yang kuat, semua kegiatan Presiden di IKN dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Dalam rapat koordinasi pengamanan, AKBP Supriyanto menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dan kesiapan seluruh elemen pengamanan untuk menjamin kelancaran kegiatan Presiden selama berkantor di IKN, mulai dari pengamanan fisik hingga pengaturan lalu lintas berjalan optimal. Kapolres Penajam Pasar Utara mengungkapkan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengamanan tersebut tidak hanya memastikan kegiatan berjalan lancar, tetapi juga berimbas kepada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di kawasan IKN. Pemirsa, ratusan anggota Polri yang memasuki masa purna tugas bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa menjalani pelatihan keterampilan mengelola sampah menjadi pakan maggot BSF dan budidaya jamur di PTP 9 Semukih Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan anggota Polri yang memasuki masa purna tugas bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa menjalani pelatihan keterampilan mengelola sampah menjadi pakan maggot Black Soldier Fly atau BSF dan budidaya jamur di PTP 9 Semukih Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario menyampaikan, dengan pelatihan keterampilan ini harapannya dapat mengatasi permasalahan sampah dimulai dari tempat tinggal maupun lingkungan masyarakat. Kapolres juga meminta seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan baik agar mampu mengelola sampah untuk menghasilkan pakan ternak maupun pupuk yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, para peserta juga dapat menjadi teladan dalam menjaga budaya tertib dan hidup bersih di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kita ini melaksanakan kegiatan pelatihan Latram. Itu ada TNI, ada Polri, ada ASN. Kemudian kami bersama dengan Pak Bupati yang dalam hal ini diwakili Pak Sekda, kemudian Pak Dandim, Pak Kasdim, dan rekan-rekan dari BTPN bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Latram ini. Harapannya adalah bahwa pelatihan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan TNI, Polri maupun ASN dalam rangka persiapan pensiun, sehingga pada saat mereka pensiun sudah ada pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk bekal mereka bisa ada pemasukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini ada dua item. Yang pertama adalah masalah pengolahan sampah, kemudian yang kedua adalah pengolahan jamur tiram. Sehingga dari dua topik pelatihan itu bisa bermanfaat untuk rekan-rekan peserta. Pada kesempatan itu, Kapolres Pemalang juga memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang telah melakukan pendampingan dalam pelatihan keterampilan pengelolaan sampah. Pelatihan keterampilan pengelolaan sampah menjadi pakan maggot BSF dan budidaya jamur ini menghadirkan instruktur dari Jawa Tengah Innovation Center Semarang. Para peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 198 personel terdiri dari anggota Polri yang akan purna tugas sebanyak 33 personel, Babin Kamtibmas 144 personel, dan Babinsa 21 personel. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Sat Narkoba Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaksanakan touring dalam rangka bakti sosial bersama wartawan Kabupaten Banyumas. Yang pertama adalah kita refreshing. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Kasat Narkoba Kompol Willy Budianto, Kapolsek Karanglewas, AKP Sutardiana, Wakasat Narkoba AKP Hanuro, Kades Pasir Kulon, KBO Sat Narkoba Kanit 1 Narkoba, Kasubnit 2 Unit 2, 22 anggota Sat Narkoba serta 60 warga desa Pasir Kulon. Kasat Narkoba Kompol Willy Budianto menyampaikan berawal dari acara ngopi bareng yang dilaksanakan Polsek Karanglewas. Warga menyampaikan keluhan belum mempunyai keranda, tempat memandikan jenazah, dan akses jalan menuju pemakaman melalui sawah hingga saluran irigasi. Menindaklanjuti masukan tersebut, Polres Banyumas bergerak dengan membuat keranda jenazah dan menyalurkan ke warga desa Pasir Kulon. Selain menyalurkan bantuan, pihak kepolisian juga mengimbau warga untuk membantu dalam memerangi narkoba yang dapat merusak generasi muda. Warga juga diimbau untuk melapor ke Babin Kamtibmas dan Polsek atau ke petugas Sat Narkoba apabila menemukan atau mengetahui ada tindak pidana narkoba di wilayahnya. Pemirsa, Derap Warapsari, Polri hari ini meluncurkan buku Pemetaan Pendidikan Polisi Wanita. Peluncuran buku ini dilakukan untuk memberi gambaran sejarah berdirinya Polwan yang dapat menjadi acuan bagi seluruh personel Polwan Polri. Derap Warapsari Senin 30 September 2024 resmi meluncurkan buku Pemetaan Pendidikan Polisi Wanita. Peluncuran buku dilakukan di The Tribrata Dharma Wangsa Convention Center, Jakarta Selatan. Peluncuran buku Pemetaan Pendidikan Polisi Wanita ini dihadiri oleh ASSDM Kapolri, Irjen Pol Dedi Prasetyo yang mewakili Kapolri, serta istri Kapolri selaku Ibu Asuh Polisi Wanita Indonesia, Juliati Sigit Prabowo. Acara launching ini diisi dengan peragaan busana berbagai seragam dinas Sri Kandi Bayangkara, mulai dari seragam Polwan Lemdiklat Polri, seragam Polwan Baharkam Polri, serta seragam Polwan Brimob dan Lantas Polri. Hari ini merupakan launching buku terkait dengan pemetaan pendidikan polisi wanita di Indonesia, yang mana isinya tadi sudah kita ketahui bersama, ada dari mulai bab pionir sampai dengan bab bunga rampe. Namun demikian, sebelum bab bunga rampe itu ada bab pemantapan. Jadi kurang lebih demikian. Salah satunya adalah sejarah bagaimana berdirinya Polwan. Tentunya dengan peluncuran buku ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa isi buku ini merupakan sejarah terbentuknya Polwan, sehingga tadi kita bisa mendapatkan acuan bahwa menjadi Polwan itu harus menjadi seorang pejuang, kemudian harus menjadi orang yang cinta kepada tanah air, kemudian juga kita membangun persaudaraan perempuan. Jadi ada rasa empati yang luar biasa terhadap perempuan dan anak-anak. Peluncuran buku ini juga diisi sejumlah penampilan, mulai dari permainan kolintang oleh ibu-ibu Great Ladies Dharma 68, bye-bye dance performance oleh Polwan Sepolwan, serta penampilan tarian tradisional. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan buku Pemetaan Pendidikan Polisi Wanita kepada Ibu Asuh Polwan, Juliati Sigit Prabowo, Kapus Sejarah Polri, dan perwakilan personel Polwan. Faris Hasni dan Mural Almas, Polri TV. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur menggelar kegiatan Jumat Curhat yang bertajuk Ngopi Kamtibmas dengan bertatap muka bersama warga. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.